Ada beberapa teori yang menyebutkan bagaimana proses terjadinya pembentukan tata surya kita. Di antaranya adalah teori nebula, teori supernova, teori pasang surut, teori bintang ganda atau teori bintang kembar dan lain sebagainya. Namun pada video kali ini, kita hanya akan membahas satu teori, yaitu teori nebula. Teori nebula, juga dikenal sebagai teori nebula Cann-Laplace, adalah teori yang paling diterima secara luas dalam menjelaskan pembentukan tata surya. Menurut teori ini, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, ada sebuah nebula, yaitu awan gas dan debu antariksa, yang mendominasi wilayah di galaksi Bima Sakti tempat kita berada saat ini. Nebula ini terdiri dari materi-materi yang berasal dari ledakan bintang sebelumnya. Proses-proses berikut ini terjadi dalam pembentukan tata surya dari nebula hingga menjadi planet. Kontraksi nebula adalah proses di mana sebuah nebula, yaitu awan gas dan debu yang terdiri dari materi antariksa, mengalami pengurangan ukuran dan pemadatan karena gaya gravitasi yang saling tarik-menarik antara partikel-partikel materi di dalamnya. Proses kontraksi nebula adalah langkah awal dalam pembentukan tata surya dan bintang-bintang di dalamnya. Ketika sebuah nebula mengalami kontraksi, partikel-partikel materi di dalamnya saling mendekat karena gaya gravitasi. Hal ini terjadi karena massa total nebula memberikan tarikan gravitasi pada partikel-partikel di dalamnya. Semakin besar massa dan kepadatan nebula, semakin kuat gaya gravitasi yang berperan dalam kontraksi. Selama kontraksi nebula, energi potensial gravitasi yang ada dalam sistem diubah menjadi energi kinetik. Artinya, energi gravitasi yang menyebabkan partikel-partikel bergerak ke pusat nebula, meningkatkan suhu dan tekanan di dalamnya. Proses kontraksi ini berlangsung selama ratusan ribu hingga jutaan tahun, tergantung pada ukuran dan komposisi nebula. Kontraksi nebula berlanjut hingga mencapai titik di mana suhu dan tekanan di pusat nebula mencapai kondisi yang memungkinkan terjadinya reaksi fusi nuklir. Pada saat ini, inti nebula menjadi cukup panas dan padat untuk memicu reaksi nuklir yang menghasilkan energi. Reaksi fusi nuklir ini adalah proses yang terjadi di dalam bintang, termasuk bintang pusat sistem tata surya kita, yaitu matahari. Proses ini kemudian mengarah pada pembentukan bintang pusat dan cakram rotasi atau protoplanet disk di sekitarnya, yang merupakan tahap selanjutnya dalam pembentukan planet-planet di tata surya. Pembentukan protoplanet disk adalah proses di mana sebuah nebula, awan gas dan debu antariksa, mengalami pemadatan dan pembentukan cakram rotasi yang disebut protoplanet disk atau cakram akresi. Proses ini merupakan tahap penting dalam pembentukan tata surya dan planet-planet di dalamnya. Setelah terjadi kontraksi nebula, gravitasi menyebabkan materi dalam nebula saling mendekat dan memadat di pusatnya. Namun, karena gaya angular momentum atau momentum sudut yang ada dalam sistem, materi tidak bisa langsung jatuh ke pusat nebula. Sebaliknya, materi ini membentuk cakram rata yang mengorbit pusat nebula. Pembentukan protoplanet disk terjadi karena gaya sentrifugal atau gaya pemisah yang mencegah materi jatuh langsung ke pusat nebula. Gaya ini mengimbangi gaya gravitasi dan menyebabkan materi dalam nebula bergerak dalam lintasan melingkar di sekitar pusatnya. Dalam proses ini, momentum sudut materi dipertahankan dan mempengaruhi bentuk dan struktur protoplanet disk. Protoplanet disk terdiri dari gas, debu, dan partikel-partikel padat yang mengorbit pusat nebula. Awalnya protoplanet disk memiliki konsentrasi materi yang tinggi di pusat dan berangsur-angsur menipis ke pinggiran. Proses ini dapat menyebabkan pembentukan gradien kepadatan dalam disk, dengan materi terkonsentrasi di pusat dan menjadi lebih jarang ke pinggiran.
Di dalam protoplanet disk, partikel-partikel padat mulai saling bertabrakan dan bergabung melalui gaya gravitasi dan interaksi lainnya. Partikel-partikel ini dapat tumbuh menjadi objek yang lebih besar, yang disebut planetesimal. Planetesimal adalah objek dengan ukuran beberapa kilometer hingga puluhan kilometer yang menjadi bahan baku dalam pembentukan planet. Melalui proses akresi, planetesimal yang lebih besar terus bertambah dan berkumpul di dalam protoplanet disk. Interaksi gravitasi dan tabrakan antar planetesimal mengakibatkan penggabungan dan pertumbuhan planetesimal menjadi planet yang lebih besar. Proses ini berlangsung selama jutaan hingga puluhan juta tahun. Pada akhirnya, materi di protoplanet disk berkumpul dan terakumulasi menjadi planet-planet yang mengorbit pusat nebula. Proses pembentukan protoplanet disk merupakan tahap penting dalam evolusi nebula menjadi tata surya yang kita kenal hari ini. Pembentukan matahari adalah proses di mana sebuah nebula, awan gas dan debu antariksa, mengalami kontraksi dan pemadatan di pusatnya sehingga terbentuk bintang pusat sistem tata surya kita. Kenaikan suhu dan tekanan di pusat nebula memicu reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi nuklir, di mana inti atom bergabung membentuk inti yang lebih besar dan menghasilkan energi. Reaksi fusi nuklir terutama melibatkan hidrogen menjadi helium. Energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir di pusat nebula, yang sekarang kita kenal sebagai matahari, menghasilkan tekanan internal yang melawan gravitasi. Keseimbangan antara tekanan dan gravitasi ini menciptakan kondisi stabil yang memungkinkan matahari tetap bersinar dan mengeluarkan energi. Selama proses ini, sebagian besar materi dalam nebula yang tidak terjebak dalam inti pusat matahari, berputar mengelilingi matahari dalam bentuk protoplanet disk atau cakram akresi. Protoplanet disk ini kemudian berperan dalam pembentukan planet-planet di tata surya. Proses pembentukan matahari memakan waktu jutaan tahun. Pada saat proses ini selesai, matahari mencapai keseimbangan hidrostatik, yaitu keseimbangan antara gaya gravitasi yang menarik materi ke dalam dan tekanan gas yang mengembang keluar. Dalam keadaan ini, matahari menjadi stabil dan memasok energi ke tata surya kita selama miliaran tahun. Dengan demikian, pembentukan matahari melibatkan kontraksi nebula dan reaksi fusi nuklir di pusatnya. Proses ini menghasilkan energi yang memungkinkan matahari menjadi sumber cahaya dan panas yang penting bagi eksistensi kehidupan di bumi dan mempengaruhi pembentukan planet-planet dalam tata surya. Di dalam tata surya, terjadi perbedaan dalam komposisi dan pembentukan planet. Di wilayah yang lebih dekat dengan matahari, di dalam sabuk asteroid, planetesimal bergabung dan membentuk planet-planet terestrial seperti Bumi, Mars, Venus, dan Merkurius. Sedangkan di wilayah yang lebih jauh dari matahari, di luar sabuk asteroid, kondisi yang lebih dingin memungkinkan pembentukan planet-planet gas raksasa seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Perlu diingat bahwa pembentukan tata surya masih menjadi bidang penelitian yang aktif, dan ilmuwan terus melakukan studi dan pemodelan untuk menguji dan memperbaiki teori ini. Dengan demikian, pemahaman tentang asal-usul dan evolusi tata surya kita terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan penelitian lebih lanjut.